Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 1, nama saya Muhammad Afan Heriana Santana. Lalu ada teman saya di sini, Rijadul Fawaid, Elvira Putri Amalia, Aris Widi Agustina. Kami di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan oleh Pak Mustar. Tapi sebelum itu, kita akan buka dulu dengan salam PBG Indonesia. Salam PBG Indonesia, senyum, salam, sapa, semangat, sukses, surga, amin. Jadi, mari kita bahas bersama-sama. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah supaya siswa memiliki tempat dan kemampuannya masing-masing sehingga mereka harus dikelompokkan karena mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Pak Mustar di sini sudah menjelaskan secara baik, mereka sudah dikelompokkan sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi, meskipun tujuan pembelajarannya sama, proses dan asesmennya pasti berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke bagian pembelajarannya dan juga ciri-ciri dan juga hal-hal penting yang harus dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam pembelajaran diferensiasi, Pak Mustar sudah melakukan di awal-awal itu melakukan pembukaan, yaitu menyiapkan siswanya agar berdoa. Lalu ini mengecek kesiapan siswa, ya kan? Ini memberi tanda-tanda bahwa kelas akan segera dimulai. Setelah melakukan pembukaan, Pak Mustar juga melakukan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Menurut kami, ini hal yang sangat bagus yang dilakukan oleh Pak Mustar. Namun, ini tidak bisa berlaku ke semua sekolah dan semua kelas, karena tidak semua murid agamanya Islam di satu kelas. Gitu. Jadi, sebaiknya melakukan berdoa sesuai keyakinan dan agamanya masing-masing. Nah, setelah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Pak Mustar juga melakukan presensi kepada siswa-siswanya. Jadi mengecek murid mana saja yang tidak masuk, kenapa tidak masuk, lalu sudah berapa lama dia tidak masuk. Jadi apabila ada suatu hal yang tidak berkenan, maka guru bisa mengambil langkah yang lebih lanjut. Baik, selanjutnya adalah pembelajaran sosial emosional. Dalam video tersebut, Pak Mustar memberikan nasihat kepada siswanya. Nah, nasihat tersebut bertujuan untuk biar siswa itu selalu menjaga komitmen dan tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, hal tersebut dikarenakan supaya mereka bisa menjalankan semua aktivitas dengan baik. Nah, nasihat tersebut dikatakan sebagai resiliensi dalam pembelajaran sosial emosional. Yang selanjutnya, Pak Mustar memberi tahu tentang topik dan tujuan pembelajaran di awal pertemuan. Nah, hal tersebut berkaitan dengan understanding by design, di mana ketika Pak Mustar menyampaikan tujuan pembelajaran di awal, siswa dapat memiliki gambaran yang jelas akan pembelajaran yang mereka pelajari hari itu, sehingga mereka dapat mengatur fokus dan perhatian mereka. Selanjutnya adalah memetakan kesiapan belajar atau readiness menggunakan tes diagnostik dengan 3 soal. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal dan seberapa jauh pemahaman peserta didik tentang topik atau materi yang akan diajarkan, sehingga guru dapat menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa. Selanjutnya adalah ice breaking. Tujuan dari penggunaan ice breaking adalah untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan santai, menarik perhatian dan fokus, serta menghilangkan rasa gugup peserta didik. Selanjutnya adalah hasil pemetaan kesiapan belajar. Guru dapat melihat hasil dari jawaban siswa terkait 3 soal tes diagnostik yang sebelumnya terkait tentang kesiapan belajar siswa, sehingga dapat dilihat tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda. Setelah terbentuk profil siswa, maka dari profil kesiapan peserta didik tersebut akan terbagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok ini terdiri dari kelompok mahir, kelompok sedang berkembang, dan kelompok yang mau berkembang. Di dalam 3 kelompok ini nanti akan ada 3 diferensiasi dalam hal pendampingannya, atau bisa disebut juga dengan scaffolding. Proses scaffolding ini nanti akan mendapatkan hal yang berbeda di setiap kelompoknya. Untuk kelompok mahir, proses scaffoldingnya adalah dengan terus memotivasi mereka untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuannya dalam bidang matematika. Kemudian untuk kelompok yang sedang berkembang, mereka akan didampingi namun tidak secara penuh, hanya dengan stimulus-stimulus kecil.
Nah, untuk kelompok yang mau berkembang, mereka akan didampingi secara maksimal, penuh, dan lebih detail. Kemudian, dari semua kelompok ini, proses scaffoldingnya adalah ketika sudah dilaksanakan pendampingan, maka pendampingan itu akan terus dikurangi seiring dengan berjalannya kemampuan dan juga proses improvement dari setiap kognitif mereka. Maka proses scaffolding akan terus berkurang. Setelah proses pendampingan selesai, proses selanjutnya adalah menyimpulkan materi yang dipelajari hari ini. Pak Mustar menawarkan kepada peserta didik siapa yang akan menyimpulkan materi hari ini. Kemudian ada salah satu siswa yang berhasil menyimpulkannya dengan baik. Akhirnya pembelajaran bisa disimpulkan dan menjadi pemahaman bagi seluruh peserta didik. Setelah proses kesimpulan selesai, Pak Mustar lalu mengaitkan materi pembelajaran di hari tersebut dengan pembelajaran sosial emosional dan juga P5, yaitu kearifan lokal. Ini sangat mendukung dalam proses kurikulum merdeka, di mana di dalam kurikulum merdeka setiap pembelajaran harus dikaitkan dengan P5. Selanjutnya adalah penyempurnaan pembelajaran dari Pak Mustar. 1. Mengakomodasi penggunaan media pembelajaran. Di video kita bisa melihat bahwa Pak Mustar tidak menggunakan media yang mendukung pemahaman siswa. Mungkin kedepannya dalam mengajar tentang rotasi bisa menggunakan media seperti infografik, gambar bergerak, ataupun audio. Yang kedua adalah mencoba gaya belajar yang berbeda. Apa yang dilakukan Pak Mustar memang sudah bagus, tetapi lebih bagus jika mencoba gaya belajar yang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing para siswa. Guru harus bisa mengenali gaya belajar siswa, apakah visual, auditoria, atau kinestik. Dalam praktik pembelajaran diferensiasi, guru menyesuaikan metode pembelajaran berdasarkan gaya belajar yang dominan di kelas. Selanjutnya adalah mereview pembelajaran sebelumnya. Pada video Pak Mustar yang sudah kita lihat, Pak Mustar tidak mereview pembelajaran sebelumnya. Secara keseluruhan, mereview pembelajaran adalah strategi yang efektif untuk mendukung pemahaman yang mendalam, memperkuat ingatan, dan memastikan bahwa siswa siap menghadapi materi baru dengan fondasi yang kuat. Selanjutnya adalah pada awal pembelajaran, Pak Mustar menegur salah satu siswa yang bolos di depan semua teman. Menurut saya, hal itu bukan hal yang baik karena siswa yang ditegur akan merasa malu dan kehilangan rasa percaya dirinya. Seharusnya Pak Mustar menegur dan menasihati siswa tersebut secara pribadi. Dan jika ingin menasihati siswa, sebaiknya secara general saja dan ditunjukkan untuk semua siswa yang berada di kelas tersebut. Oke, untuk selanjutnya adalah untuk ice breaking yang dilakukan oleh Pak Mustar. Sudah bagus dalam menarik perhatian dan fokus siswa, tetapi kurang mengandung nilai yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan selanjutnya di dalam kelas. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dan sampai jumpa. Dadah.